warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, maka marilah sama-sama kita membaca doa. Ayo silakan dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Jadi, siapa yang tidak hadir hari ini? Abi. Jadi, kita doakan sama-sama. Semoga Abi segera sembuh dan bisa bersama-sama kembali berkumpul bersama kalian di sekolah. Coba diperbaiki dulu cara duduknya, kursinya. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk menanamkan kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, kita sebagai umat yang beragama, marilah kita selalu cinta terhadap Al-Quran. Maka setiap kita belum memulai pelajaran, kita harus selalu membaca dulu surat-surat pendek yang kalian ketahui. Jadi sekarang mulai membaca surah Al-Ikhlas. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Falaq. Apakah masih ada yang ingat? Masih? Siapa yang ingat? Nah, ayo yang tunjuk tangan ibu tanya. Kalau masih ingat, surah Al-Falaq itu ada berapa ayat? Berapa? Artinya hari ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran dengan model pembelajaran intuitive learning, peserta didik mampu. Yang pertama, menjelaskan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui Al-Quran surah Al-An'am ayat 102 dengan jelas. Yang ketiga, menentukan bukti-bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan benar. Nah, sekarang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam semesta raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah, yaitu Al-Asma Al-Husna. Hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenal Allah melalui alam semesta dan Al-Quran. Perhatikan, mengenal Allah melalui alam semesta. Di sini apa saja benda mati itu, apa saja benda hidup. Nah, di sini sudah ditampilkan surah Al-Fatihah. Ada yang masih ingat bacaan surah Al-Fatihah kedua? Ada? Siapa yang bisa? Yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk membaca
Alaihi Wasallam dan sahabat. Coba, setiap kelompok membaca. Setelah itu, mempresentasikannya di depan kelas. Apa yang kalian baca di situ? Silakan duduk kembali. Kelompok yang lain? Jadi, setelah kalian berdiskusi, membaca tentang percakapan antara sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ kita bisa tahu bahwa iman itu artinya adalah percaya. Jadi beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini bagaimana kita membuktikan? Bagaimana kita membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Ada yang bisa? Bagaimana cara membuktikannya bahwa Allah itu memang benar-benar ada di alam semesta ini? Nah, sekarang Ibu perintahkan lagi untuk berdiskusi. Bagaimana caranya kalian membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Sudah selesai berdiskusinya? Sudah? Nah, sekarang kelompok berapa tadi yang sudah? Maju ke depan, coba kelompok yang ini. Kelompok keempat, belum maju ke depan. Ayo. Bagaimana caranya membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Terus, kelompok berikutnya. Jadi, Ibu akan memberikan penjelasan lebih detailnya lagi. Jadi, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya apa? Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Juga ada disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, benda yang bisa bertumbuh, berkembang, bernapas. Semua itu adalah siapa yang ciptakan? Allah. Siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus selalu yakin, percaya, dan beriman kepada Allah. Karena alam semesta ini adalah bukti bahwa Allah itu penciptanya. Nah, itu tadi tentang bagaimana kita mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, sekarang kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 102. Artinya, itulah Tuhan, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang patut kita sembah, kita beriman kepadanya, dan Dialah satu-satunya yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang ada di muka bumi ini. Nah, sekarang Ibu tugaskan lagi kelompoknya untuk Ibu sudah siapkan bahannya di sini, ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Allah Maha Pencipta, yaitu yang di dalam Al-Quran. Nanti dipresentasikan, disebut saja di sini. Setelah selesai dituliskan, disebut saja di sini ayat apa semua yang berhubungan tentang kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Nanti dibaca ya, setiap perwakilan kelompoknya. Ayo maju
perwakilan kelompoknya. Silakan kelompok 1. Surat Az-Zumar ayat 6. Selanjutnya lagi yang kelompok 3. Jadi dibaca saja nama surahnya ya. Surat Az-Zumar ayat 6. Silakan duduk kembali. Nah, setelah kalian sudah mengetahui bagaimana mengenal Allah melalui alam semesta dan melalui Al-Quran, sekarang ditugaskan untuk mengamati, mengamati makhluk yang ada di sekitar sekolah. Ya, setiap kelompok mengamati makhluk yang ada di sekitar sekolah. Sudah ada tabelnya di situ Ibu buat. Coba mana tabelnya itu? Nah, jadi di situ petunjuknya mana yang termasuk tumbuhan, mana yang termasuk binatang. Nanti masing-masing kelompoknya mempresentasikannya di depan, membacakan apa hasil yang kalian dapatkan setelah mengamati makhluk ciptaan Allah yang di sekitar sekolah. Sekarang maju perwakilan kelompok, siapa maju ke depan untuk membacakan apa yang kalian dapatkan. Nah, maju ke sana. Jadi untuk hari ini sekian dulu materi kita, dan sudah ada tugas yang diberikan, soal yang harus dikerjakan. Ibu beri waktu beberapa menit saja, 5 menit untuk mengerjakan soal. Selanjutnya hari ini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, bahwa mengenal Allah itu melalui alam semesta dan melalui Al-Quran. Buktinya di alam semesta itu bahwa alam semesta ini ciptaan Allah, terdapat banyak ciptaan Allah, mulai dari tumbuhan, binatang, manusia, gunung, langit, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Sang Pencipta, terdapat dalam surah Al-An'am ayat 102 dan surah. Jadi demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Pada minggu depan kita akan mempelajari materi mengenal Allah melalui Al-Asma Al-Husna. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.